Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, bertemu kembali dalam podcast Lentera Umat MPU Aceh. Hari ini kita akan membahas tema hewan kurban yang sehat, aman, utuh dan halal sesuai syariat Islam. Nah, bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama, Abu Ketua MPU Aceh, Abu Tengku Haji Faisal Ali. Apa kabar, Abu? Alhamdulillah. Nah, berikutnya narasumber kedua, Profesor Dr. Hewan Nurliana MSI. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala bidang kesehatan masyarakat veteriner. Assalamualaikum, apa kabar, Prof? Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai. Barangkali untuk pertama ke Ibu Prof Nuna, Prof. Bagaimana kondisi hewan menjelang musim kurban seperti ini di Aceh? Baik, terima kasih Bapak host ya, saya lupa namanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Ketua MPU, kemudian host, kemudian Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pertanyaan bagaimana kondisi atau keadaan atau kesehatan hewan untuk saat ini sebagai persiapan dari kurban. Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari dinas bahwa Dinas Provinsi Peternakan juga P2KP di Kota Banda Aceh serta beberapa institusi lainnya itu menyebutkan bahwa kita sudah siap melaksanakan kegiatan kurban dengan persiapan-persiapan hewan yang sehat. Dan untuk saat ini perlu kita sampaikan bahwa kami dari Unsia, dari USK itu menurunkan sekitar 100 orang dokter hewan, termasuk dosen dan para alumni serta beberapa dokter hewan lainnya yang ikut itu kalau misalnya berada di luar Provinsi Aceh. Kemudian kita juga mempersiapkan mahasiswa terkait dengan membantu dan para medik yang membantu pada saat pelaksanaan mulai dari tanggal di awal bulan Mei sampai dengan nanti bahwa kita harus menyampaikan laporan-laporan seperti itu. Nah, pada saat ini kita sudah menyiapkan dan sudah menetapkan bahwa posisi dari area atau lokasi yang itu berdasarkan kampung itu ada sekitar 36 kampung dengan 50 posisi titik lokasi pemotongan. Nah, jadi sesuai dengan seperti tahun kemarin, seharusnya tahun ini sudah bertambah kampungnya, tapi kekuatan kami yang masih kurang. Bahwa kita kan harus menentukan siapa yang bersedia melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Nah, terkait dengan keadaan atau kesehatan hewan, kita sudah menyiapkan kira-kira kriteria apa yang harus kita siapkan bahwa hewan itu sehat. Tentunya berdasarkan syariat Islam itu sudah tentu pasti umur dulu. Umur dulu, kemudian tidak cacat dalam arti kata cacat yang itu permanen, ya. Jadi misalnya tidak lepas dari kupingnya, kemudian tidak pincang, kemudian tidak dikastrasi seperti itu, dan tentunya kita harapkan adalah hewannya hewan jantan, itu sapi dan kambing, dan kita tidak mengarah kepada yang betina karena mengapa ketentuan dari pemerintah bahwa hewan yang masih preproduktif itu jangan dipotong dulu, sebaiknya masih harus kita arahkan untuk kegiatan penambahan populasi seperti itu. Nah, jadi kami sudah meminta kepada para mahasiswa yang membantu untuk menyampaikan kepada panitia kampung di sana yang sudah fix siapa-siapa saja, dan hampir semua dari titik 36 lokasi tersebut itu sudah ada panitia yang tetap, yang sudah ada misalnya apakah sudah ada juru sembelihnya atau julehanya, apakah sudah dilakukan arahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan kurban di lokasi tersebut. Apa yang harus disiapkan? Tentunya hewannya dulu yang harus sehat sesuai dengan kesehatan standar pemerintah yang sudah menetapkan. Kemudian satu lagi terkait dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Baik. Itu. Oke, baik.
Bu Prof, apakah ini bahagian dari yang menurunkan mahasiswa atau tenaga itu bagian dari program fakultas atau semacam pengabdian dari masyarakat? Betul. Masyarakat atau Betul. seperti apa? Jadi sebenarnya kita di Universitas Syekh Kuala itu atau misalnya kita di pendidikan tinggi ada kegiatan utama yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin sudah di launching oleh gubernur kita, diwakili oleh asisten ekonomi dan pembangunan, sudah melepas bahwa kita silahkan melaksanakan kegiatan tersebut, dan itu sudah kita laksanakan sekitar tahun 2011. Oke, sudah cukup lama ya. Baik, Abu Ketua, ini sehubungan dengan akan ada momen Hari Raya Kurban, tentu panitia kurban, masyarakat atau semua komponen itu seperti apa yang diharapkan? Ya, baik, terima kasih Prof memberikan pencerahan dalam konteks kesehatan. Tentu ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru, tapi sudah berulang beratus-ratus tahun yang lalu. Cuman yang berganti itu adalah para pelaksananya. Nah, tentang ibadah ini memang ibadah yang sudah cukup lama, bukan hanya dalam konteks syariah umat Muhammad, tapi juga sudah diwariskan daripada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam hal pandangan keislaman, ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam kita melaksanakan ibadah kurban ini. Ada sisi substansinya yang sehingga menghasilkan kurban, ada sisi yaitu kesempurnaannya. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa banyak sekali sisi-sisi kesempurnaannya. Itu perlu melihat misalnya seperti jangan yang betina diarahkan kepada yang jantan. Itu hal yang cukup bagus, walaupun di dalam keislaman kedua-duanya boleh untuk kita korbankan. Tapi karena ada kemaslahatan demi untuk populasi ke depan, maka diarahkan kepada yang jantan saja untuk berkorban. Itu penting untuk diperhatikan. Dalam kalau kita lihat substansi dari pelaksanaan ibadah kurban ini, insya-Allah sudah terpenuhi, karena selain daripada ada pencerahan-pencerahan yang dilakukan, yang disampaikan oleh teman-teman yang ahli dalam bidang, terutama sekali dari yang mendalami tentang masalah kehewanan ini, tapi juga kearifan-kearifan lokal masyarakat itu sudah sangat memahami dalam sisi-sisi sudut pandang yang terkait dengan hewan kurban. Sekarang yang sangat menonjol kelemahan-kelemahan yang terjadi bukan pada substansinya. Kalau substansinya pemotongan yang seluruhnya urat-urat itu terpotong, itu semuanya sudah enggak ada masalah. Tentang standar umur tadi, masyarakat itu punya standar sendiri untuk melihat apakah sudah memenuhi tahun ataupun tidak. Yang menjadi problem, dan itu salah satu yang setiap tahun menjadi sorotan dari lembaga-lembaga pemerhati yang terkait dengan hak-hak haiwan itu, adalah pada keadaban. Yang keadaban ini itu menghasilkan kesempurnaan penyembelihan ibadah kurban itu sendiri. Misalnya kadang-kadang terlalu kasar prosesnya terlalu kasar, merebahkan binatang di tempat-tempat yang ada batu-batuan. Ini sebenarnya di dalam fikih sudah diatur, itu tidak baik. Jadi harus dicari tempat tanahnya pun sendiri jangan yang terlalu kering. Kalau orang-orang zaman itu taruh rumput-rumput, taruh daun-daun di tempat, direbahin binatang. Sekarang ini terutama sekali di kota. Nah, di kota kan sulit sekali kita temukan lapangan-lapangan yang punya rumput, lahan yang seperti di desa. Maka pelaksanaan itu dimenasah, di pekarangan menasah yang sudah pakai paping blok semuanya kan. Jadi ini hal-hal yang dalam pandangan fikih itu kurang baik, karena waktu direbahkan binatang itu, apalagi dengan sistem kita ikat, sudah ditolak.
Jadi kurang baik di sisi-sisi seperti ini. Dan juga kadang-kadang pada waktu disembelih itu kadang-kadang lehernya diputar sekali. Diputar sekali, terlalu berlebihan pemutaran itu juga tidak baik dalam konsep fikih kita. Tapi bagi orang yang menyembelih itu cukup mudah sekali, tapi pemutaran itu kurang baik kalau sudah sangat berlebihan. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang butuh arahan kepada masyarakat kita. Dan setiap tahun itu MPU karena masyarakat kita sekarang ini apapun kan langsung ke media sosial. Apapun langsung ke media sosial, Maka setiap tahun itu kita menerima komplain dari lembaga-lembaga pemerhati hak-hak hewan ini, yang mereka menganggap bahwa cara-cara penyembelihan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat kita tidak mencerminkan, tidak memperhatikan hak-hak haiwan, hak binatang. Karena itu mereka sangat mendorong kita ini untuk penyembelihan haiwan itu dengan secara stunning, peminsanan, kan? Dan itu tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jadi mereka kan tidak melihat sisi syariatnya, tapi yang mereka melihat di segi keberuntungan dan bagi binatang itu sendiri. Dan ini kita himbau kepada masyarakat kita, sangat penting untuk diperhatikan adab-adab dalam penyembelihan itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar membaca bismillah, bukan hanya sekedar bahawa pisau tajam, tapi perilaku-perilaku yang lain itu yang menjadi sorotan. Jadi sehingga akibat sorotan ini seakan-akan bagi mereka yang di luar Islam itu menganggap bahwa syariat Islam seperti itu. Padahal ini bukan. Kita saja sebagai pemeluk Islam itu yang kurang memahami adab dan tata cara di waktu kita menyembelih hewan, terutama sekali pada waktu hewan kurban. Baik. Barangkali Prof Nuna ini, Prof, dengan besarnya wilayah Aceh, tentu ada 23 kabupaten kota, barangkali secara resmi jumlah julehanya kan terbatas juru sembelih hewan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak Fakultas Kedokteran Hewan untuk hal ini dalam rangka menurunkan tim tadi? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya terkait dengan menurunkan tim, kita jauh-jauh hari sudah bekerja. Itu menyampaikan kepada panitia inti bahwa di kampung mohon terkait dengan seperti tadi tata tertib, ketentuan, adab dan sebagainya itu diperhatikan. Kami menyampaikan secara langsung. Pada saat itu kami turun ke lapangan, kami menyampaikan surat bahwa kami ditugaskan oleh fakultas dan bekerja sama dengan dinas untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik yang terkait dengan pelaksanaan kurban. Jadi terkait dengan juleha, yang pertama pasti di kampung itu sudah ada. Sudah ada berdasarkan turun-temurun. Hanya saja kami sudah pernah meminta kepada dinas, mohon yang turun-temurun ini diarahkan, dibina. Walaupun nanti dinas juga menyampaikan bahwa mereka setiap saat menyiapkan juleha tadi berdasarkan kompetensinya dan mendapatkan sertifikat. Masalahnya kalau kita meminta kepada juleha udah pasti ada fee-nya, harus ada biaya. Karena makanya untuk saat ini kita tidak berada di ranah tersebut. Itu terserah panitia kampungnya. Apakah mereka meminta biaya pada saat pelaksanaan kurban atau tidak, itu bukan ranah kami. Kami hanya mengingatkan saja nih bahwa juleha tersebut harus kita didik, kita bina, kita arahkan. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala MPU bahwa tidak semua orang paham, tidak semua orang mengerti bagaimana posisi kepala, bagaimana apakah bukan hanya menghadap kiblat, tapi posisi jangan sampai berputar 180 derajat. Baik. Ya kan? Baik, Prof. Dalam rangka menjaga hewan kurban yang sehat itu aman dan utuh itu, kira-kira apakah tim ini ada di seluruh Aceh atau hanya menjangkau Aceh Besar dan Banda Aceh saja? Nah, kalau tim ini hanya Aceh Besar dan Banda Aceh, Pak. Setiap tahun seperti itu? Enggak, bertambah terus, Pak. Jadi wilayahnya tetap Banda Aceh. Jadi kita sudah mengarahkan nih bahwa kita bekerja sama dengan PDHI. PDHI itu kan seluruh provinsi, Pak. PDHI cabang Aceh. Nah, jadi melalui PDHI itu di setiap kabupaten. Baik, terima kasih. Abu, bicara tentang adab tadi, ihsan tadi, itu sejauh mana harapan kita ke mereka nih? Karena kalau dari dunia luar kan kita terkesan tidak berperi kebinatangan seperti itu proses yang dilakukan. Kira-kira apa nih? Gimana? Ya tentu
peran semuanya, karena tadi Aceh ini luas sekali. Ya. Dan sumber daya manusia kita juga sangat terbatas dalam banyak hal, kan, termasuk juga dalam masalah penyembelihan. Makanya penyembelihan turun-temurun ini, tukang sembelih turun-temurun ini, itu memang sudah hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mas sekarang ini, yaitu bagaimana ada sedikit sedikit pencerahan sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada di kita sekarang ini. Sekali lagi kita sangat penting memperhatikan adab ini, teman, jangkauan kita untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kebaikan dalam rangka penyembelihan ini mungkin sangat terbatas. Tidak semua orang di kampung yang sudah turun-temurun itu memahami bagaimana proses-proses penyembelihan itu. Apalagi kan ibadah kurban ini ibadah. Dia punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Punya syarat rukun. Punya syarat rukun. Misal antara lain itu tidak boleh daging kurban itu dijadikan ongkos bagi penyembelihan. Jadi kalau mau diongkosin itu harus di luar daging kurban ini. Jadi tidak boleh misalnya karena dia menjadi tukang potong, nanti ini 2 tumpuk hak potong, itu nggak boleh. Jadi daging kurban ini tidak bisa dijadikan ongkos bagi orang yang terlibat di dalam penyembelihan. Siapa yang bayar ongkos? Bisa saja yang bayar ongkos, tergantung kearifan lokal masing-masing. Misalnya di sebahagian tempat itu kan ada sistem merepe untuk kurban. Jadi satu lembu itu 7 orang, sebagaimana disyariatkan, satu lembu 1 orang, tapi kalau kambing, satu kambing itu 1 orang. Di dalam hal pengumpulan per orang ini ada yang 2.700.000 sekarang, ada yang 3 juta, tergantung kesepakatan di kampung itu. Tentu dengan pengumpulan 7 orang, 2.700.000, 3 juta ini, nanti waktu membeli sapi itu pasti tidak pas. Jadi kalau misalnya harga sapi itu dari pengumpulan uang 18 juta. Jadi nanti harga sapi ada yang 17 juta, ada 17 juta setengah. Jadi uang-uang yang lebih-lebih ini itu boleh. Kalau mau dijadikan ongkos untuk penyembelihan. Jangan hasil sembelihan. Jangan hasil daging itu tidak boleh. Tapi sekarang ini karena ini bentuk ibadah dan orang sembelih itu sudah turun-temurun, kalau pemahaman tentang bahwa mereka tidak meminta ongkos itu sudah tidak ada problem kebanyakan itu. Cuman yang ada sebahagian tempat yang tadi kasih daging kurban untuk ongkos, itu yang tidak boleh. Tapi ketika tukang sembelih itu memenuhi syarat, boleh ya, memenuhi syarat sebagai penerima misalnya. Iya boleh, misalnya di kampung itu dia juga orang yang berhak menerima kurban, mustahiknya, karena kurban ini berbeda dengan zakat. Kurban ini berbeda dengan kurban ini kepada siapapun boleh diberikan, termasuk orang kaya. Tetapi teristimewa kepada fakir miskin. Kalaupun diberikan kepada orang kaya juga boleh. Jadi dia tidak mengenal seni. Karena ini bentuknya ibadah. Jadi tentu misalnya perlu diperhatikan orang yang menyembelih itu, karena kita kan baca doa. Baca doa, Allahumma hazihi, kan? Ini kurban fataqabbal, terima olehmu ya Allah. Jadi jangan sampai tukang yang menyembelih itu pakai celana pendek. Itu bagian dari adab tadi kan. Hal-hal seperti ini juga perlu kita perhatikan. Yang selanjutnya kadang-kadang ada tempat-tempat yang masyarakat itu waktu pagi hari raya itu kan langsung bersiap-siap untuk menunggu daging kurban. Tidak salat hari raya dulu. Jadi langsung ke Menasah menunggu penyembelihan daging kurban. Semestinya tidak seperti itu. Kita salat hari raya dulu. Memang salat hari raya ini diperintahkan untuk kita percepat karena ada penyembelihan daging kurban. Sesudah itu baru kita untuk menyembelih daging kurban. Itu perilaku-perilaku yang tidak mewakili bahwa syariat di situ. Tapi
ini bukan masalah substansinya, Ya. tapi masalah untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan daging kurban itu sendiri kan. Perlu didistribusikan dengan yang baik. Sudah itu tempat taruh dagingnya harus diperhatikan, kantong plastiknya jangan kantong plastik yang tidak bagus. Kan sekarang ada kantong plastik yang kresek itu yang murah dan daripada daur ulang. Itu tidak tepat. Karena perlu diperhatikan, mungkin nanti Ibu Prof yang akan menyampaikan dalam sisi kesehatan bagaimana memperlakukan daging ini sampai ke masak dan tetap masih dalam konteks sehat seperti itu. Ya, baik Bu Prof, barangkali di samping kita menjaga kualitas hewan yang sehat, tentu proses penyembelihan sampai tadi hasilnya bagaimana kita melindungi konsumen atau panitianya juga tidak menggunakan misalnya plastik hitam, karena dikenal plastik hitam itu kan pasti akan terkontaminasi. Bahwa apalagi nanti dagingnya kan sudah lama. Iya, sudah dipotong, tentu kontaminasinya lebih besar. Gimana? Kalau dulu kan daun pisang. Daun pisang. Daun pisang semuanya. Atau pelepah kelapa. Daun Itu kan cukup bagus walaupun sifatnya manual. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ketentuan atau yang sedang kita laksanakan, itu yang pertama sekali adalah kesehatan hewan tadi kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kesejahteraan hewannya seperti yang disebutkan oleh Ketua tadi, bahwa apapun ceritanya, hewan itu harus kita perhatikan kesejahteraannya. Jadi kok dalam hewan satu dan itu animal welfare. Jadi misalnya bagaimana hewan itu dibawa dari tempat peternakan atau penjual atau sebenarnya sampai ke tempat penampungan tadi. Jadi di tempat penampungan juga bagaimana diturunkan, bagaimana diikat, bagaimana diberi makan atau tidak. Nah, seperti itu. Berarti itu menjadi konsen juga tina yang diturunkan. Kita melihat, kita bertanya kepada dia apakah sedang siap tempat penampungan hewan, jangan langsung kena hujan, kena matahari. Kemudian jangan manusia aja Pak yang pakai pelata kan. Baik. Yang penting satu lagi Pak, tidak boleh puasa minum. Puasa makan harus, karena 6 sampai 12 jam. Si hewannya. Iya. Kan kita jadi 6 sampai 12 jam wajib puasa. Anda saja kadang-kadang masyarakat kan nggak tahu. Karena seperti tadi hari ini tahu besok lupa. Ya, jadi kita informasikan juga dari siap sampaikan kepada yang berkorban untuk seperti itu. Jadi kalau makanya sebetulnya lebih bagus lokalisasi di tempat pelaksanaan kurban tersebut. Jadi mereka bisa langsung melaksanakan seperti itu. Baik. Nah, ini satu lagi Pak, ke manusianya. Jadi ini di tempat sudah kita bereskan. Tapi kan di konsumen kita nggak tahu nih bagaimana cara mereka memasak, bagaimana. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda bahwa kita kan nggak tahu. Pada saat kita melihat ternyata waktu kita melakukan pemeriksaan ada masalah dengan hewannya. Masyarakat kan nggak tahu mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan, kita pengen dulu kenapa pelaksanaan kita kan selama 4 hari. Kan 4 hari itu kan bisa. Hari ini kita istirahatkan dulu ya, mungkin ada masalah pada saat sakit atau nggak kelihatan atau kita sebut dengan gejala ringan. Nah, dengan gejala ringan ini ada ketentuan-ketentuan. Mungkin dari MUI itu sudah mengeluarkan fatwa 2022 terkait dengan penyakit PMK ya, ketuanya kemudian PSD dan PPR. Nah di masyarakat itu tak tahu Pak, bahkan tidak diapa-apakan langsung disimpan. Simpannya bukan di freezer, tapi simpannya di ventilator di bagian bawah. Oke, itu masalahnya usah. Kamu ini kan dalam fikih kan bahwa hewan itu kan tidak bisa melihat, tidak boleh melihat yang sedang disembelih itu hewan yang sedang anti itu gimana? Ya itu bagian daripada misalnya hewan yang akan kita sembelih itu jangan dilihat oleh temannya yang belum disembelih. Itu bagian daripada pisau yang digunakan setiap kali ingin disembelih yang kedua itu pisaunya dibersihin dan disapu sehingga tidak ada lagi bau darah di pisau sampai ke situ. Kalau dalam bahasa fikih dulu kan belum ada sabun, belum ada
jadi gosok-gosok ke tanah-tanah supaya jangan bau. Jadi dalam rangka tadi yaitu menghargai teman hewan yang belum disembelih. Itu. Tapi di dalam sisi pengaruh daging juga ada pengaruhnya. Juga ada pengaruhnya bahwa kalau satu hewan melihat saudaranya yang sudah disembelih, yang yang kedua ini dagingnya agak kurang enak, stres ya karena melihat saudara. Dan itu alami, dan itu karena dia akan makhluk Allah juga yang diberikan nyawa oleh Allah SWT. Jadi karena itu di dalam substansi ini memang itu sangat penting diperhatikan. Tapi di sisi keadaban dalam penyembelihan itu jangan terabaikan, karena ini punya efek kepada agama kita yang jadi sorotan orang-orang. Agama kita bukan agama, tapi karena perilaku kita yang membuat agama kita itu menjadi tersangka terus. Jadi ini tugas kita bersama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bukan hanya substansi pemotongan saja yang perlu diperhatikan, tapi keadaban itu sangat penting untuk diperhatikan. Baik. Barangkali Prof, ini waktu kita sangat terbatas. Adakah hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Baik, terima kasih. Sesuai dengan syariat kita dalam syariat Islam itu bahwa kita mensikarkan sesuatu yang baik. Ya. Jadi dengan kurban ini kita perlihatkan pada masyarakat dan terutama pada diri kita sendiri bahwa kita cinta kepada Allah, juga cinta kepada sesama kita. Nah, dalam konteks akademisi di sini bahwa siar dari kurban itu adalah menjamin keamanan pangan. Kedua, menjamin ketahanan pangan. Cukup nggak? Jadi kalau misalnya kita masih berada dalam posisi kelaparan, berarti belum cukup. Artinya ketahanan pangan kita belum. Nah, jadi di sini kita perlihatkan bahwa ketahanan pangan kita sudah sangat baik. Bahwa kita bisa menyediakan hewan, artinya ketahanan pangan yang baik. Bahwa kita bisa menyediakan daging, berarti keamanannya juga sudah. Oke, baik, terima kasih. Bu Ketua, ini adakah hal terakhir yang ingin disampaikan kepada panitia kurban, kepada masyarakat Aceh secara umum? Silakan. Pertama, yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Muslim khususnya yang di Aceh, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah kurban ini dengan yang sebaik-baiknya. Bagi ada yang diberikan kemudahan oleh Allah agar berpartisipasi untuk berkurban di hari raya haji yang akan kita laksanakan ini. Banyak sekali manfaatnya selain daripada pahala daripada Allah, tapi juga rezeki kita bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang fakir miskin. Yang kedua, kami harapkan kepada panitia kurban, masyarakat yang berkurban untuk memperhatikan kesehatan hewan, memperhatikan keadaban di dalam penyembelihan dan mendistribusikan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Dan yang sangat penting, jangan ada bahagian-bahagian daripada kurban itu yang terbuang. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melaksanakan itu dengan yang lebih baik dari tahun yang sudah. Baik, demikian pemirsa podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.